Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menunjukkan video edukasi mitigasi endemi DBD. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Sawasifa dengan NIM 2300291. Perkenalkan, nama saya Claudia Feransaragi dengan NIM 2300235. Perkenalkan, nama saya Indah Oka Klaritana Pitupulu dengan NIM 2300247. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra Khalisa dengan NIM 2300229. Saya Cintia Winda Viviana Purba dengan NIM 230.270. Saya Isabel Alexandra Hutasoid dengan NIM 230.285. Saya Farisa Fadilah dengan NIM 230.249. Dengan saya Emi Simatupang dengan NIM 230.290. Saya Yusnita Dwi Hasibuan dengan NIM 230.263. Selamat menyaksikan. Astaga, kok demam kamu turun-turun ya nak? Padahal udah lama banget badan kamu panas kayak gini. Tuh, kurang tahu mah. Kepala aku juga lagi pusing banget ini. Terus juga badannya kok pada sakit-sakit semua. Ya ampun, kita harus segera periksa ke dokter. Gak perlu ke dokter gak sih ma? Karena ini kan cuma demam doang. Paling juga besok pagi aku juga udah gak mendingan kok. Jangan, nanti badan kamu panasnya makin parah. Yuk, kita ke dokter. Udah deh. Nah jadi Bu, anak ibu ini kami diagnosis terkena penyakit DBD. Tapi dok, kok bisa dok? Saya selama ini kalau demam biasa tuh paling cuma minum obat penurun panas tuh udah sembuh dok. Masa bisa jadi DBD sih dok? Nah iya, memang awalnya DBD ini terlihat seperti demam biasa. Tapi bedanya DBD ini itu suhunya tinggi, terus suka naik turun gitu. Bisa jadi loh disertai sama mimisan, munculnya bintik merah di kulit seperti yang ada sama kamu sekarang. Jadi DBD ini nggak bisa diobati dengan obat biasa dok? Betul sekali. Untuk saat ini belum ada obat yang digunakan untuk membasmi virus Dengue. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa meredakan gejalanya dengan memastikan Farisa mendapatkan cairan yang cukup, istirahat yang cukup, dan pastikan juga jangan sampai shock. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk pemulihan anak saya dok? Sekarang yang paling penting pastikan Farisa itu mendapatkan cairan yang cukup, istirahat yang cukup, dan tolong ya dipantau tanda-tanda lainnya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama Farisa. Sudah dilihatkan salah satu kasus DBD yang telah terjadi. Penyakit ini tidak bisa kita anggap sepele. Demam berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ketika kasus DBD meningkat, hal ini disebut sebagai kejadian luar biasa atau yang biasa kita kenal dengan KLB. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Yuk kita bahas. Pencegahan DBD dimulai dari rumah sendiri. Terapkan 3M+, menguras tempat air secara rutin, menutup rapat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, serta menggunakan larvasida dan kelambu untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Jadi ibu-ibu, kita udah tahu kan kenapa kita semua berkumpul di sini. Kasus DBD di desa kita udah makin membludak. Jadi nanti sore kita perlu melakukan kegiatan kebersihan ya, kayak semacam melakukan tindakan mitigasi gitulah. Karena kan udah banyak korban juga di desa kita ini. Kita perlu kerja bakti rutin untuk membersihkan sampah agar tidak menumpuk, membersihkan selokan dan genangan air. Siapa yang setuju? Setuju. Saya. Dengan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bebas dari nyamuk, penyebab dari penyakit DBD. Mari terus jaga kebersihan dan lakukan kerja bakti secara rutin. Bersama kita bisa cegah DBD.
Contohnya dengan peran siswa kesehatan masyarakat yang dapat membantu mengedukasi tentang bagaimana cara mencegah dari KLB DBD. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan pemahaman kita terkait penyakit DBD ini. Ibu-ibu sekalian, kita sadari bahwa angka DBD di negara kita mengalami peningkatan. Hal ini tidak bisa kita biarkan saja. Kita harus melakukan upaya-upaya mitigasi. Upaya mitigasi maksud adalah pencegahan untuk mengurangi risiko akibat DBD tersebut. Langkah yang bisa kita ambil yaitu melakukan 3M+. Yang pertama yaitu menutup tempat penampungan air. Yang kedua, menguras tempat penampungan air secara rutin. Dan yang ketiga, kita harus selalu mendaur ulang barang-barang bekas supaya tidak menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Yang plusnya yaitu kita dapat menggunakan bubu agate, melakukan fogging, dan juga bisa melakukan vaksinasi untuk melindungi diri dan lingkungan kita. Ibu-ibu sekalian pernah nggak mengecek bagian belakang rumah ibu-ibu? Pasti banyak menyimpan barang-barang bekas yang ditelantar. Oh iya, betul juga. Di belakang rumah saya ada pot ember yang mungkin penuh genang air. Saya dulu bersandar. Sama Bu, di rumah saya juga banyak tuh pot bekas. Jadi kalau hujan saya bisa dapat air itu. Oh, ternyata itu sering sarang nyamuk ya. Kita bisa jadi genangan dasar seperti itu. Betul ibu-ibu, makanya perlu sekali ibu-ibu mempunyai bubu abate di rumah agar bisa ditaburkan di tempat air yang susah dikuras. Nah, dengan bubu abate ini adalah larvasida yang bisa membunuh telur jenis nyamuk yang akan bertumbuh dewasa. Bisa gitu ya? Jadi bubu abate ini aman nggak digunakan? Terus cara menggunakannya gimana? Ke tempat air, pertanyaan yang bagus. Jadi penggunaan bubu abate ini akan selalu aman jika kita menggunakannya dengan prosedur yang cukup. Biasanya kita menggunakannya 1 sendok teh atau 100 liter untuk air. Pakai bubu abate apa kita masih perlu menguras air? Iya Bu, jadi bubu abate ini gunanya hanya untuk mencegah pertumbuhan jentik berkembang menjadi nyamuk dewasa. Tapi kalau kita bisa menguras air dan bak mandi lainnya, itu lebih bagus. Jangan lupa terapkan 3M+ ya. Nah, jadi selain 3M+ tadi, kita juga mempunyai satu cara perlindungan lagi yang bisa mencegah DBD, yaitu vaksin DBD. Nah, untuk saat ini kita telah ada vaksin yang namanya Qdenga dan Dengvaxia. Oh, ternyata juga ada vaksinnya ya? Kira-kira itu vaksinnya untuk di kalangan umur berapa aja sih Dok? Atau orang-orang yang bisa mendapatkan vaksin itu? Jadi vaksin ini bisa diberikan untuk anak-anak dan orang dewasa yang pernah terkena DBD sebelumnya. Tapi untuk lebih bagusnya kita konsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya. Baiklah, jadi kesimpulannya ibu-ibu sekalian, DBD dapat kita cegah bersama-sama dengan 3M+, menggunakan bubu abate, dan juga bisa dengan vaksinasi, dengan perlindungan dari diri sendiri dan juga lingkungan kita bersama-sama. Setuju semuanya? Setuju! Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan suatu penyakit yang ditularkan oleh virus Dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini bergejala demam tinggi yang mendadak, sakit kepala, ruam kulit, serta pendarahan. Nah, penyakit ini dalam kasus yang parah dapat menyebabkan syok dan kematian. Penularan DBD ditularkan oleh nyamuk yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus dan terinfeksi virus Dengue. Penularan terjadi ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang, lalu virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya melalui aliran darah. Nyamuk yang terinfeksi dapat menularkan virus melalui gigitan kepada orang sehat setelah 8-12 hari masa inkubasi. Epidemiologi penyakit DBD dapat mengacu pada penyebaran penyakit ke berbagai wilayah. Penyakit ini dapat ditemukan di bagian bumi tropis ataupun subtropis, misalnya di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan di berbagai Afrika lainnya. Di Indonesia sendiri, penyakit ini sering disebut sebagai wabah musim. Misalnya ketika saat curah hujan tinggi. Alasan penyakit DBD dapat menjadi endemi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah peningkatan jumlah nyamuk Aedes aegypti di genangan air. Lalu yang kedua yaitu adalah perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah nyamuk Aedes aegypti. Infeksi demam berdarah kembali meningkat sejak awal tahun 2025. Merujuk dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 1 Januari hingga 3 Februari
tercatat bahwa ada 6.050 kasus DBD dengan 28 kematian yang tersebar di 235 kabupaten kota yang ada di 23 provinsi, salah satunya yaitu Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya adalah mitigasi bencana. Beberapa kegiatan mitigasi bencana yang pernah dilakukan di Medan yaitu mitigasi aktif dan pasif. Mitigasi aktif ini seperti melakukan kegiatan PHBS dan pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah dan kampus. Kemudian yang kedua, mengajak dan mengedukasi masyarakat melakukan kegiatan gotong royong dan pembentukan 3M+. Kemudian yang ketiga, pembentukan program balik petik atau barisan cilik pemberantas jentik. DBD masih menjadi penyakit yang berstatus endemis di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat tersebut itulah menjadi penyebab utama alasan mengapa DBD masih kian meningkat saat ini. Maka dari itu ditujukan pada pemerintah untuk melaksanakan program pemantapan mitigasi melalui secara edukatif agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang cukup dan lebih sadar akan bahayanya DBD sehingga dapat menanggulangi kasusnya di daerah-daerah lainnya. Mitigasi DBD adalah tanggung jawab kita bersama dengan menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran, dan bertindak cepat. Kita bisa mencegah DBD sebelum menjadi bencana. Bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar akan pentingnya pencegahan DBD dan mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Cegah DBD, selamatkan nyawa. Bye. Tomorrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good